siap. Aku siap. Kami siap. Kami siap dan kami semangat. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita masih boleh beribadah walaupun kita di rumah masing-masing. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, kita boleh menundukkan kepala kita boleh bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh di sini Bapa melakukan ibadah kami dimanapun kami masing-masing berada saat ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan dan hebat kami Tuhan, melainkan itu karena anugerah Tuhan semata. Bapa kami yang baik, saat ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap penyembahan kami, setiap pujian kami Tuhan, itu boleh sampai ke tahta-Mu yang kudus. Biarlah pelayanan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap mulut kami Tuhan, berkati mata kami, berkati hati kami Bapa. Biarlah kiranya kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Di tengah suasana yang terjadi saat ini Bapa, kami datang merendahkan hati kami. Kami memohon dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Biarlah mujizat-Mu dinyatakan melalui setiap penyembahan kami. Sebab Engkau adalah Allah penyembuh. Engkau adalah Allah yang hidup. Oh, haleluya. Mari saudaraku yang di rumah, dari manapun saudaraku berada, engkau boleh angkat pujian-Mu, engkau boleh angkat penyembahan-Mu. Naikkan segala penyembahan-Mu kepada Tuhan kita, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang maha mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menanggung setiap perkara hidup kita. Nyatakan padanya setiap kelemahan-Mu. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita semua. Tuhan akan nyatakan mujizat-Nya. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Sebab semesta melukiskan cakrawala. Kita boleh angkat pujian ini. Kita boleh angkat pujian akan semesta ini. Itu untuk memuji kebesaran Tuhan. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Semua kita jemaat eklesia, kita semangat, amin. Haleluya. Sekarang kita akan pujian sukacita kita, masa eklesia, sebab kita dipanggil, diutus, dan dipilih Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian ini, kita boleh menari bagi Tuhan. Angkat tarianmu bagi Tuhan, saudara, dimanapun kau berada saat ini. Sebab kita adalah rumah-rumah pilihannya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Mari bersama kita bersatu, umat Tuhan, Gereja Eklesia. Pastikan semangatku terus menyala, menjangkau dan melayani jiwa. Arahkan pandanganmu ke depan, jangan engkau menoleh ke belakang. Kerjakan semuanya dengan tulus, seperti Tuhan bukan manusia. Sebab kita dipanggil, bukan percaya, kita dipilih, amin. Bahkan kita diutus Tuhan, diutus mempersiapkan umatnya masuk dalam kerajaan surga. Sama-sama kita lagi. Mari bersama kita bersatu, umat Tuhan, Gereja Eklesia. Haleluya. Pastikan semangatku terus menyala, menjangkau dan melayani jiwa. Mari arahkan pandangan kita ke depan. Pandanganmu ke depan, jangan engkau menoleh ke belakang. Kerjakan semuanya dengan tulus, seperti Tuhan bukan manusia. Sebab kita dipanggil menjadi umat percaya, amin. Dipilih menjadi ahli warisnya. Kita diutus mempersiapkan umatnya masuk dalam kerajaan surga. Dipanggil menjadi umat percaya, dipilih menjadi ahli warisnya. Diutus mempersiapkan umatnya kemana? Haleluya. Mari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara boleh duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati sepanjang ibadah kami Tuhan. Jika sebentar lagi Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan berkati juga kami Tuhan, hamba-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah kami yang boleh mendengar itu Bapa, itu boleh mengerti akan firman-Mu. Kami boleh mengerti apa yang maksud Tuhan atas firman-Mu. Dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Biar Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak sempurna, ya Tuhan Yesus, kita lewati cobaan, biar kita tetap percaya. Waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Adalah waktunya Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya Bapak Ibu yang saat ini sedang ada di rumah, dan setiap Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah live streaming hari ini, mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami puji, yang kami sembah. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan, buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami juga masih terus beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa dimanapun kami beribadah, dimanapun kami memuji dan meninggikan nama Tuhan, Engkau hadir di tempat itu untuk memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati setiap hati kami, supaya firman Allah yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Bahkan setiap Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mendengarkan, yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita boleh bertemu di ibadah kita setiap hari Minggu. Kalaupun hari ini kita masih melakukan ibadah live streaming, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Dan bagi siapa saja yang sedang menyaksikan ibadah live streaming di Ecclesia Voice ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita bagi kita hari ini adalah yang berjudul Life in His Promise, atau hidup di dalam janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, ya Tuhan menciptakannya dengan sungguh amat baik. Dan setiap rancangan Tuhan di dalam penciptaan itu selalu Tuhan kerjakan dengan begitu baik dan sempurna. Tetapi dunia yang sangat amat baik ini lama-lama menjadi dunia yang tidak baik oleh karena dosa. Dikatakan bahwa oleh karena satu orang berdosa, maka semua manusia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun dunia yang saat ini sedang kita tempati,
Kalau hari ini kita boleh ada di dunia ini, di mana dunia ini yang semakin rusak. Tapi satu hal yang kita bisa lihat adalah meskipun dunia ini rusak, tetapi kebaikan kasih Tuhan itu terus ada sampai hari ini. Nah, kebaikan Tuhan itu ditunjukkan di dalam janji-janjinya. Bahkan kebaikan Tuhan itu berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kepada akhir zaman. Kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk janji-janjinya dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan hidup di dalam janji Tuhan? Bagaimana kita untuk bisa hidup di dalam janji Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ada banyak tokoh di dalam Alkitab kita ini. Kita bisa belajar dari satu tokoh bagaimana dia hidup di dalam janji Tuhan, yaitu Abraham. Nah, Abraham, Alkitab kita mencatat ketika Abraham berangkat dari tanah Ur Kasdim, ya, menuju tanah perjanjian, ya, Abraham itu Alkitab mencatat dia hanya membawa istrinya Sarah dan keponakannya Lot. Alkitab tidak mencatat bahwa Abraham itu membawa harta benda, membawa kekayaannya ketika disuruh Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian. Nah, kalau kita belajar dari Abraham, dikatakan bahwa Abraham itu adalah seorang hamba Tuhan yang dia hidup di dalam janji Tuhan itu. Bagaimana ketika Lot ditangkap, ya, bahkan dikatakan bahwa sekeliling Abraham itu ada raja-raja yang begitu perkasa. Salah satunya adalah Raja Sodom. Raja Sodom merupakan suatu raja atau merupakan suatu negara yang adidaya pada waktu itu. Ya, negara Sodom ini merupakan satu negara yang sangat kuat, negara yang perkasa. Mereka semuanya takluk, semuanya mereka tunduk kepada Abraham. Bahkan dikatakan bahwa Abraham itu yang tidak pernah ditabiskan sebagai raja, mereka menganggap bahwa Abraham itu adalah seorang raja. Apa yang membuat Abraham bisa berhasil? Apa yang membuat Abraham itu dia bisa hidup, diberkati Tuhan luar biasa pada waktu itu? Kita akan belajar, saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Ya, Abraham dikatakan dia hidupnya berhasil, ya, karena dia hidup di dalam janji Tuhan. Nah, ada juga tokoh yang lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua adalah Daud. Ya, Daud kalau kita kenal, kalau kita baca Alkitab kita, ya, bagaimana Daud itu dipilih Tuhan menjadi raja. Dikatakan bahwa Daud itu masih kemerah-merahan, wajahnya masih kemerah-merahan, tetapi sudah dipakai Tuhan, sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Bahkan dikatakan kalau kita baca, ya, kitab 1 Samuel sampai dengan 2 Samuel, kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana Daud dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan Daud itu dikatakan dari nobody menjadi somebody, gitu. Dari orang yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya, menjadi orang yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, apa rahasianya? Yang pasti Alkitab mencatat bahwa Daud itu hidup di dalam janjinya Tuhan. Ya, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan selalu menghidupinya, selalu memperhatikan. Ya, dan itu raja-raja atau nabi-nabi sebelumnya, sebelum Daud menjadi raja atas bangsa Israel, ya, dikatakan di situ bahwa mereka melakukannya dengan sesuka hati, dengan kehendaknya sendiri. Tetapi Daud setiap ketika dia berperang, dia akan tanya Tuhan dulu. Ya, ketika Daud itu ingin menaklukkan suatu bangsa, ingin menaklukkan suatu daerah, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan bertanya, apakah aku harus pergi? Atau Tuhan, apakah Tuhan akan menyerahkan mereka kepada saya? Itu yang selalu dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, masih banyak tokoh bagaimana mereka hidup di dalam janji Tuhan. Nah, apa sih pentingnya hidup di dalam janji Tuhan itu? Apa sih keuntungannya kalau kita hidup di dalam janji Tuhan? Nah, kalau kita mau belajar tentang janji, kita harus melihat dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di sana, ya, dalam KBBI, ya, tentang pengertian janji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa janji itu adalah ucapan,
untuk menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi janji itu adalah ucapan untuk menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Contohnya, ketika saya berjanji kepada Yosafat bahwa saya akan memberikan dia sepeda motor, itu artinya bahwa saya sanggup, ya. Artinya saya menyatakan kesediaan saya menyatakan kesanggupan saya bahwa saya akan memberikan sebuah sepeda motor kepada Yosafat. Ya, seperti apa yang saya janjikan. Itulah pengertian janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi di dalam pengertian yang lain, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan juga bahwa ternyata janji itu tidak bisa sepihak. Jadi janji itu harus ada kedua belah pihak. Janji itu berlaku ketika ada kedua belah pihak yang saling sepakat, ya, yang saling bersedia, yang saling komitmen untuk melakukan atau untuk berbuat apa yang dijanjikan itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pengertian janji yang kedua itu adalah persetujuan antara dua pihak di mana masing-masing bersedia, sanggup untuk berbuat sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, pengertian yang ketiga adalah ternyata bahwa janji itu ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi atau disepakati. Jadi bisa kita simpulkan bahwa janji, pengertian dari sebuah janji itu adalah ucapan yang kita nyatakan atau ucapan untuk menyatakan kesediaan atau kesanggupan ya antara kedua belah pihak yang sudah disepakati, yang sudah dipenuhi. Itulah janji. Kita akan belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan hari ini ketika khotbah atau tema firman Tuhan kita hari ini yaitu hidup di dalam janji Tuhan, ya. Artinya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa ketika kita hidup di dalam janji Tuhan, itu artinya bukan hanya kita bergantung semata hanya kepada Allah, ya. Jadi kalau hidup di dalam janji Tuhan bukan berarti hanya Tuhan sendiri yang melakukannya, tetapi ada kita pribadi kita yang harus terlibat di dalamnya untuk mewujudkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga janji Tuhan itu digenapi, dipenuhi dalam hidup kita, saudara. Jadi artinya ketika kita hidup di dalam janji Tuhan, itu artinya bukan hanya Tuhan saja, tetapi kita harus terlibat, pribadi kita itu harus terlibat untuk supaya janji itu digenapi dalam hidup kita. Jadi ada dua belah pihak antara Tuhan dan Bapak Ibu dan saya pribadi. Barulah itu bisa dikatakan sebuah janji. Yuk kita akan baca, kita akan buka firman Tuhan dari Yesaya pasal 48 ayat 18. Ya, bagaimana kita hidup di dalam janji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang di mana saja yang sedang menonton ibadah live streaming ini, coba kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Ya, Yesaya 48 ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Lihat koma ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, firman Tuhan ini merupakan ayat firman Tuhan kesukaan semua orang Kristen. Dan firman Tuhan ini merupakan ayat emas. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan itu selalu bilang bahwa damai sejahtera kita itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini menjadi satu ayat emas. Tapi tahukah saudara? Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dalam firman Tuhan ini kita temukan ada dua janji Tuhan dan ada satu syaratnya. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui adalah ketika Tuhan menyatakan janjinya, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada kita lewat firman Tuhan, lewat Alkitab kita ini, selalu diikuti dengan yang namanya syarat. Setiap janji Tuhan itu pasti ada syaratnya. Tetapi kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya selalu maunya janjinya saja, tidak mau syaratnya. Kita selalu mengutip firman Tuhan itu yang menyenangkan hati kita, yang cocok dengan kita. Padahal dikatakan ada syaratnya. Kalau kamu melakukan A,
maka janji Tuhan bagimu ini. Sekarang coba perhatikan baik-baik dalam Yesaya 48 ayat 18. Di sana ada dikatakan adalah maka damai sejahteramu. Berbicara damai sejahtera, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sering kita ucapkan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasih atau dalam persekutuan atau dalam gereja, selalu kita bilang shalom. Ya, damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani dikatakan shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera. Tapi kalau kita gali lagi, damai sejahtera yang dimaksud Tuhan di sini itu apa sih? Damai sejahtera itu apa sih? Shalom itu apa? Nah, di dalam bahasa Indonesia kita, ya di dalam Alkitab ini, dalam terjemahan LAI ini, ya kata shalom itu diterjemahkan yaitu damai sejahtera, atau damai sejahtera itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Ya dikatakan dalam King James, ya dikatakan dalam King James itu damai sejahtera itu sama dengan your peace, damaimu, your peace, artinya ketenangan, tidak stres, tidak khawatir. Itu artinya damai sejahtera, yaitu damaimu. Ada ketenangan di dalam hati Bapak Ibu. Ada ketenangan, tidak khawatir, ya. Jadi artinya apapun yang dialami kita hari-hari ini, apa yang dialami oleh Bapak Ibu hari-hari ini, engkau harus miliki yang namanya shalom. Engkau harus miliki yang namanya your peace, damaimu. Engkau harus damai, kita harus damai. Sekalipun ada pergumulan, ada hal-hal yang kita alami hari-hari ini begitu berat. Mungkin kita makan dengan telur ceplok dengan 4 keluarga, tidak masalah. Tetapi shalom itu harus menjadi milik kita, damai. Ya, mungkin saat ini pekerjaan kita yang tidak menentu, atau mungkin usaha kita saat ini yang tutup sama sekali. Bisa nggak kita merasakan yang namanya shalom itu, damai itu di dalam hati kita? Nah, yang kedua, shalom atau damai sejahtera itu diterjemahkan juga dalam NISB atau New American Standard Bible, dikatakan di sana adalah your well. Damai sejahtera itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu your well, artinya hal-hal yang baik, ya. Your well, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang saudara mimpikan, hal-hal baik yang saudara nantikan akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wow, keren ya. Damaimu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Hal-hal yang baik yang saudara mimpikan, yang kita rindukan itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau sungai itu merupakan adalah sumber air. Kalau sumber air itu tidak pernah kering, atau sumber air yaitu sumber kehidupan itu tidak pernah kering di dalam hidup kita, maka hidup kita pasti diberkati luar biasa. Amin. Nah, di janji yang kedua dalam firman Tuhan ini kita menemukan juga. Coba kita lihat lagi ya, Yesaya 48-nya ke atas. Yang kedua, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, kebahagiaanmu itu ya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah sedekah. Dalam bahasa Ibrani kebahagiaanmu itu adalah sedekah. Ini artinya mirip dengan bahasa Arab yaitu sadakoh, ya, atau pemberian gitu. Nah, tetapi kalau kita ya sadakoh itu kita terjemahkan hanya secara simpel yaitu pemberian. Tetapi kebahagiaan di sini atau sedekah di sini yaitu diterjemahkan adalah righteousness gitu, atau kebenaranmu. Gitu, kebahagiaanmu itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu righteousness atau kebenaranmu. Ya, dalam terjemahan yang lain juga dikatakan adalah good fortune. Katanya good fortune itu adalah nasib baik, takdir baik. Itulah kebahagiaan. Jadi sedekah itu diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris yaitu good fortune atau nasib baik atau takdir baik. Bukankah kita hidup ini oleh karena takdir Tuhan? Bapak Ibu ada sampai hari ini, kita bisa beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan. Itu adalah semua karena karunia. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena takdir Tuhan. Bahkan dikatakan ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita, ya, ketika Tuhan menenun kita di sana, itu adalah semuanya takdir Tuhan.
Jadi hidup kita ini adalah oleh karena takdir Tuhan. Ya, jadi good fortune itu atau kebahagiaan itu diterjemahkan yaitu nasib baik atau takdir baik. Bahkan dikatakan juga bahwa kebahagiaanmu itu diterjemahkan dalam International Standard Version dikatakan di sana your success. Kebahagiaanmu itu sama dengan your success, keberhasilanmu. Jadi dikatakan di situ suksesmu itu seperti gelombang-gelombang yang tidak pernah berhenti. Keberhasilanmu itu seperti gelombang-gelombang yang tidak pernah berhenti. Itu janji Tuhan yang kita bisa temukan dalam firman Tuhan ini. Dikatakan di sana damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu itu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya ya ketika kita hidup sungguh di dalam janjinya Tuhan. Ketika kita mau belajar untuk menghidupi janji Tuhan itu, kita akan mengalami yang dua hal ini. Tetapi lihat saudara, ya, di balik janji Tuhan ini, di balik tadi damai sejahteramu, sukacitamu, shalommu, kebahagiaanmu itu ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu syaratnya? Coba kita lihat lagi Yesaya 48 ayat 18-nya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, itulah syaratnya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam janji Tuhan, kalau damai sejahtera, kebahagiaan tadi, keberhasilan, sukses itu tadi menjadi bagian kita, maka kita harus melakukan syaratnya, yaitu memperhatikan perintah-perintahku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah kita mau mengikuti syarat ini, yaitu mengikuti perintah-perintah Tuhan? Bagaimana sih memperhatikan perintah Tuhan itu seperti apa sih? Ya, memperhatikan itu dalam bahasa Ibrani dikatakan adalah hiksapta. Hiksapta itu dikembangkan dari kata dasar kasab. Ya, kasab itu artinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang lain yaitu pay attention, perhatikan firman Tuhan itu. Ya, dikatakan juga dengarkan firman Tuhan itu atau jangan mengabaikan firman Tuhan itu. Bahkan dikatakan dalam terjemahan yang lain itu not well, catat baik-baik. Jadi perintah Tuhan itu bukan hanya saja didengar, tetapi dicatat itu. Atau dalam biasanya kita di bold gitu, kasih warna merah atau di stabilo gitu. Firman Tuhan itu harus dicatat di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan itu nggak cukup hanya dibaca, nggak cukup hanya didengar, tetapi harus dicatat, diperhatikan baik-baik. Nah, kalau kita mau belajar, kalau kita bisa melakukan itu, saya percaya saudara, maka damai sejahteramu, shalommu atau kebahagiaanmu itu akan menjadi milik kita. Amin. Ya, oleh karena itu mari kita belajar untuk hidup di dalam janjinya Tuhan. Saudara, ini rahasia yang tidak pernah kita dengar. Ya, kita taunya hanya janji Tuhan saja, tapi kita tidak mau melakukan yang syaratnya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, coba kita baca dari Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, kita menemukan ada dua kali kata yang diulang, yaitu kata tinggal. Artinya kalau kita menemukan seperti ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam satu perikop atau dalam satu ayat, kita menemukan kata yang diulang lebih dari dua kali. Itu artinya itu sangat penting. Ya, kita menemukan di sini satu ayat, yaitu diulang dua kali, yaitu kata tinggal. Berarti ini sangat penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kita sering berdoanya adalah yang kita hafal itu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita selalu berdoa seperti itu, tapi kita nggak pernah lihat apa syaratnya supaya kita menerima. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, kita akan menerimanya. Nah, kata tinggal ini diulang sampai dua kali. Ya, tinggal dalam bahasa Yunani itu menete, mene. Ya, kalau kita temukan kata tinggal itu dalam bahasa Yunani itu dikatakan menete atau mene. Nah, artinya apa? Menete atau mene ini adalah dikatakan itu tinggal, diam atau stay, a bit. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, yang pertama dikatakan di sana, yang bagian pertama, jikalau aku tinggal di dalam kamu, ini Bapak Ibu dan saya kita bisa lakukan.
Ini mudah untuk kita lakukan. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, ini bisa kita lakukan ketika kita percaya, terima Yesus, kita dibaptis, artinya Yesus, kita tinggal di dalam Dia. Nah, yang kedua, kata tinggal yang kedua, ini yang sangat berat, yaitu ketika firman-Ku tinggal di dalam kamu, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bagaimana firman Tuhan tinggal di dalam diri kita? Yang kedua ini, syarat yang kedua ini adalah firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bagaimana supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam diri Bapak Ibu semua, tinggal di dalam diri kita. Nah, supaya firman Tuhan itu bisa tinggal, harus kita baca firman Tuhan. Ya, bagaimana caranya firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita, tapi kita tidak pernah baca. Kita tidak pernah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana ceritanya? Bagaimana mungkin kita bisa diberkati? Bagaimana mungkin kita bisa berhasil kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan itu? Bagaimana supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita? Yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh karena itu, mari bangun terus. Ya, kita bersyukur hari-hari ini yang kita hidupi adalah bagaimana kita membaca firman Tuhan itu. Yaitu 3 pasal 1 hari. Artinya ketika kita baca 3 pasal 1 hari, maka dalam setahun, ya, Kejadian sampai dengan Wahyu itu akan selesai. Ya, barulah janji Tuhan itu kita akan terima. Maka dikatakan di situ, ketika kita tinggal di dalam Dia, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, itulah janji yang kedua bagi Tuhan yang diberikan, yang kita harus hidupi. Janji yang kedua, yaitu kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu harus tinggal di dalam kita. Maka janji Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu akan tergenapi, itu akan terjadi atas hidup kita, Bapak yang dikasih Tuhan. Bagaimana tinggal dalam Tuhan dalam konteks pokok anggur yang disampaikan dalam Yohanes pasal 15. Di sana dikatakan tinggal itu diibaratkan jadilah carang anggur yang melekat atau tinggal pada pokok anggur yang benar. Jadi kita harus percaya bahwa Bapak Ibu ini adalah carang anggur yang benar, yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Artinya kalau kita baca Yohanes pasal 15 ini berbicara bukan berbuah atau tidak berbuah. Ini berbicara adalah sudah berbuah, tetapi buahnya itu harus lebat, buahnya itu harus banyak. Kalau buahmu hanya 1, kamu tidak akan bisa menjadi berkat. Saudara tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Artinya itu cukup hanya untuk diri saudara. Ketika buahmu hanya 1. Tetapi kalau buah kita itu banyak, buah kita itu lebat, maka akan bisa dinikmati oleh keluarga kita, oleh orang-orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu saudara, ya, kita harus berbuah lebat, harus berbuah banyak. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, ya, dikatakan janji Tuhan itu adalah bagaimana kita hidup di dalam janji Tuhan. Ya, yaitu dalam Ulangan 18 ayat 13. Ini yang ketiga. Dikatakan di sana Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, ini juga nih ayat firman Tuhan yang sering kita ingat dan sering kita hafal. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saya percaya kita semua pasti ingin seperti ini. Menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apabila engkau mendengarkan, tapi lihat di situ, tidak berhenti, tidak titik, tetapi koma. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, yang ketiga ini saudara, ya, ada janji Tuhan yang disampaikan kepada kita, tapi ada syarat yang ketiga yang harus kita lakukan. Apa syaratnya? Yaitu apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, bukan hanya mendengarkan, ya, yang kusampaikan hari ini, tetapi melakukannya dengan setia. Mendengarkan firman Tuhan itu dan melakukannya dengan setia. Itulah syarat yang ketiga, supaya janji Tuhan itu hidup, supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam diri kita. Yaitu apa? Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan terus naik dan bukan turun. Nah, oleh karena itu saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, ada janji yang ketiga, ada syarat yang ketiga.
Artinya mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi bukan kadang-kadang. Bukan pada saat kita diberkati saja melakukan firman Tuhan. Atau bukan pada saat kita senang baru kita membaca firman Tuhan. Baru kita melakukannya dengan setia. Dikatakannya melakukannya dengan setia. Artinya setiap saat. Barulah janji ini. Yaitu engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak turun. Amin. Lanjutkan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup dalam janji Tuhan. Yaitu di dalam Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini disampaikan kepada ke-11 murid. Di mana Yudas Iskariot itu sudah meninggal dan tinggal ke-11 murid. Tuhan Yesus berkata kepada ke-11 muridnya, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tetapi lihat, kita balik lagi ke ayat yang 19-nya. Karena apa di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara, kalau Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, ini hanya berlaku kepada murid-murid yang melakukan perintah Tuhan, yaitu apa? Pergi memberitakan Injil. Kalau kita pergi memberitakan Injil, maka janji Tuhan adalah apa? Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tetapi kalau saudara tidak mau pergi memberitakan Injil, jangan harap Tuhan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada janji Tuhan, ada syarat yang harus kita lakukan. Dikatakan syaratnya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Barulah janji Tuhan itu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, janji disertai Tuhan ini sampai akhir zaman hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan yang melakukan perintahnya, yaitu pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Barulah kita disertai oleh Tuhan sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita hanya di rumah saja, kita hanya berdoa di rumah, memuji Tuhan hanya untuk diri kita, seperti yang tadi, buahmu itu hanya satu, hanya untukmu sendiri, itu itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Makanya dikatakan buahnya harus lebat. Kalau tidak lebat, sudah berbuah, buahnya satu tapi tidak lebat, dipotong. Yang Tuhan ingini adalah berbuah dengan lebat, berbuah dengan banyak. Oleh karena itu kita terus berjuang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk kita boleh terus menghasilkan buah yang lebat. Amin. Jadi ini janji Tuhan untuk kita. Jadi pergi di sini adalah memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kata bangsa jangan diartikan harus pergi kepada keluar negeri atau kepada bangsa-bangsa. Nah, bangsa di sini dalam pengertian secara sempit itu adalah orang yang berbeda suku atau orang yang berbeda ras dengan kita. Itulah bangsa. Jadi Bapak Ibu itu harus pergi kepada suku, kepada ras yang berbeda dengan saudara. Itulah bangsa di sini. Jadi mari kerjakan bagian kita dan Tuhan pasti akan melakukan bagiannya bagi kita, saudara. Jadi artinya bangsa di sini adalah bukan harus keluar negeri. No. Bangsa di sini dalam pengertian sempit adalah orang-orang yang berbeda suku atau orang-orang yang berbeda ras dengan kita. Itulah kita harus pergi ke mereka. Kita harus pergi ke sana. Kalau kita orang Batak, jangan lagi menginjil orang Batak. Layanilah orang Chinese, orang Jawa, orang Timor. Begitu juga dengan sebaliknya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi mari kerjakan bagian kita. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Kalau bagian Tuhan kita sudah alami. Dan kita hidup di dalam janjinya Tuhan. Maka kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau bagian Tuhan itu kita sudah alami di dalam diri kita. Saya percaya. Maka hidup kita, yaitu bagaimana kita hidup di dalam janji Tuhan, maka hidup kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin.
Ya, ada 4 poin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana untuk kita hidup di dalam janji Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan dalam Yesaya 48 ayat 18, yaitu memperhatikan perintah Tuhan. Memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan. Yaitu memperhatikan, yaitu kasab. Yaitu sedekah. Memperhatikan itu adalah kita mendengarkan, ya, mencatat firman Tuhan itu dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Bagaimana firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita? Yaitu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Maka janji Tuhan itu akan menjadi bagian kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, yang ketiga, yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan itu dan melakukannya. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya dengan setia. Maka engkau akan tetap, janji Tuhan katakan akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak turun. Nah, yang keempat, bagaimana kita untuk hidup di dalam janji Tuhan. Yang keempat dikatakan dalam Matius 28 ayat 20, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman kalau kita pergi memberitakan Injil. Oleh karena itu, yang keempat inilah pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Pergi untuk memberitakan Injil, keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Maka kalau ini kita bisa lakukan, mari kita terus berdoa. Supaya Bapak, Ibu, dan saya dimampukan Tuhan untuk kita bisa hidup di dalam janji Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak, Ibu dikasih Tuhan, mari tundukkan hati kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Mari katakan satu dalam saat ku dalam ketakutan. Yang hadir di sisimu, saudara. Hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau pikirkan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun kau ingkari. Biarlah kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara yang saat ini sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan saudara hari-hari ini. Tuhan ingin supaya kita boleh terus hidup di dalam janji. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar, sekalipun kami berjalan dalam lembah yang gelap ini, Tuhan Yesus, kami tetap memegang setia firman Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama kita doa. Biar ini boleh menjadi doa kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidup kami. Oh, mari katakan saat ku dalam ketakutan.
Tuhan saudara. Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Sebab Dia berkata, Dia akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Mari angkat kedua tangan kita ke atas. Yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti atas bangsa kami, atas hidup kami. Boleh setia melayani, mengasihi Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku. Mari sekali lagi saudara kita katakan kepada Tuhan. Yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Oh, selamanya Tuhan. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku. Mari sekali lagi kita katakan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa semangat. Mari kita tunduk kepala buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berdoa kita mulai. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya Tuhan boleh selesai dengan baik. Kami telah memuji, menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa buat hamba-Mu yang sudah Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini buat kami semua Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa dipilih Tuhan untuk menyebarkan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu, Pak Catet Sihaloho Tuhan, semakin dahsyat luar biasa Bapa. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati istrinya, demikian juga anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat Bapak Gembala sidang kami, Pak Robensius Simarmata. Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu melayani, dimanapun hamba-Mu berada, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada bagi hamba-Mu. Demikian juga buat Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau buat tiang doa dan penolong buat keluarganya, demikian juga di Iglesia Tuhan. Biarlah menjadi Ibu WB yang baik buat kami ya Tuhan. Demikian juga ketiga anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua dengan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat wakil gembala kami, yaitu Pak Sikari Jeliwu Tuhan keluarga. Demikian juga Bapak Catet Sihaloho keluarga Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka Bapa. Engkau pakai mereka semakin dahsyat luar
biasa Tuhan. Berkati juga Tuhan buat Ibu Megawati Pasaribu Tuhan. Demikian juga Ibu Tian Tuhan maupun anak-anaknya Tuhan, berkati semuanya. Biar Bapak Gembala kami, Wakil Gembala kami sehati sepikir untuk membawa eklesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka boleh bergandengan tangan Tuhan dengan hati yang ikhlas Tuhan, boleh melayani kami dengan sungguh-sungguh. Penyertaan-Mu Tuhan ada bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hari ini yang melayani Bapa untuk Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Ketua Tim PW kami Pak Menteri Sediabalok Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan di pekerjaannya. Engkau buat dia kepala Tuhan, bukan menjadi ekor Tuhan. Berkati istrinya, berkati ketiga anak-anaknya Tuhan Yesus. Demikian juga kami semua yang melayani Engkau Bapa, baik singer, WL, pemain musik, LCD Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat eklesia di rumah kami masing-masing. Kami boleh menyembah, memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami, ibadah kami telah sampai kepadamu Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami, keluarga pas keluarga Tuhan. Dari anak sekolah minggu Tuhan, remaja Bapa, pemuda Tuhan, bahkan kami orang tua Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Bapa, bahwa pada saat ini kami di negara Indonesia mengalami virus corona Tuhan Yesus. Tapi kami percaya, kami anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu, tidak ada kena satupun karena Engkau mengasihi kami. Jauhkan kami Tuhan dari virus corona Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semuanya Bapa. Walaupun di luar sana Tuhan banyak kekurangan, tapi kami percaya buat kami semuanya tidak akan kekurangan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kaya, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, demikian juga wakilnya Tuhan, para menteri, wakil menteri, DPR, MPR, jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka Tuhan memerintah, bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan masyarakat Indonesia Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, biarlah mereka melayani Engkau Bapa di Indonesia ini Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Bekasi. Tidak kebetulan Tuhan GBI Eklesia berada di kota Bekasi, tapi kami percaya Engkau punya rencana yang indah buat kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Kau berkati Tuhan tempat kami tinggal Tuhan. Biarlah kami menjadi garam dan terang di sana Tuhan. Biarlah kami boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Buat saudara kami yang terikat, Engkau lepaskan Tuhan. Buat yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan, perpuluhan, persembahan yang dilakukan kami Bapa untuk ibadah Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa berlipat kali ganda, 1000 kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Engkau sempurnakan, bukanlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Saudara bangkit berdiri, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Kiranya kasih Tuhan lewat ibadah kita hari ini, yaitu memperingati kematian Yesus di kayu salib, bukti kasih-Nya yang besar atas kita telah kita terima, sehingga kita dilayakkan menjadi milik Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita, penyertaan perlindungan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya memimpin hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita menjadi umat-umat pilihan-Nya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada hari ini kita mau menyampaikan pengumuman. Yang pertama, pengumumannya adalah ketika kita melihat situasi yang ada saat ini Bapak Ibu, maka kita akan tetap melakukan ibadah live streaming di hari Minggu jam 8 pagi. Dan Bapak Ibu semua keluarga bisa men-sharekan link yang nanti ada di bawah, link YouTube dan sebagainya, untuk dapat bisa menyaksikan bersama-sama live streaming ibadah kita di hari Minggu. Dan juga supaya semuanya bisa standby tepat jam 8 menggunakan pakaian yang selayaknya untuk beribadah di live streaming nanti. Dan doa puasa juga tetap dilakukan setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi bedanya apa? Bapak Ibu nanti bisa berdoa di rumah masing-masing jam 8 malam sampai jam 9 malam. Pokok-pokok doa yang akan didoakan adalah yang pertama Bapak Ibu, berdoa untuk tim penggembalaan dan tim pelayan. Lalu yang kedua berdoa untuk seluruh jemaat GB Eklesia supaya sehat dalam perlindungan Tuhan. Pokok doa yang ketiga kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari Senin akan bekerja supaya mereka dapat terus dilindungi oleh Tuhan dan selalu diberikan sukacita dan semangat. Lalu yang keempat kita berdoa bagi bangsa Indonesia dan negara ini. Kita berdoa juga bagi presiden, wakil presiden, staf menteri dan seluruhnya. Dan kita juga berdoa untuk tim medis yang hari sedang menangani kasus corona, dari itu tim dokter, perawat, bahkan hingga relawan. Kita akan berdoa supaya mereka terus diberikan sukacita, semangat, dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Lalu yang keempat juga kita berdoa untuk dana pembangunan GB Eklesia supaya Tuhan cukupkan dana yang diperlukan bagi GB Eklesia. Dan Bapak Ibu juga bisa mentransfer persembahan persepuluhan di rekening di bawah ini, di rekening Bank BCA di nomor 566 043 0140 atas nama GBI Eklesia. Kita yakin dan percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan dapat mensupport, dapat mendukung pelayanan ini untuk lebih baik ke depannya. Dan Bapak Ibu juga yakin bahwa Bapak Ibu juga akan diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Dan di akhir kata, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.